pemirsa TV One dimanapun berada yang lagi santap sahur, ayo kita sahur sekarang. Sebentar lagi kita mau imsak nih, ayo sahur dulu. Nah, sambil sahur kita dengerin tausiah. Kalau tadi Ustadz Abdul Somad telah menjelaskan takdir itu apa. Nah, sekarang nih memang beda tipis antara kodok dan kodar. Itu kita langsung tanya aja sama guru kita. Ustadz, apa dok? Qadha, qadar, takdir, nasib. Nabi SAW tidak ada menjelaskan dalam hadis qadha dengan qadar, perbedaannya. Oleh sebab itu maka sebagian ulama mengatakan qadha dan qadar itu sama-sama ketetapan Allah SWT. Sebagian ulama menetapkan bahwa ketetapan Allah yang belum terjadi qadha, yang sudah terjadi qadar. Takdir adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk seorang makhluk yang sudah diciptakan Allah, tentang umurnya, tentang rezekinya, tentang dia jadi orang apa, tentang kebahagiaannya, tentang kesusahannya, syaqiyun am sa'idun. Syaqi, sengsara, sa'id, bahagia. Takdir, ketetapan Allah. Nasib, nasib secara bahasa adalah bagian. Jadi kalau ada makanan dalam satu piring, lalu kemudian pisangnya untuk Bang Ade, ubinya untuk Ustaz, guru kita, Ustaz Adi Purnama, lalu kemudian sukunnya untuk Ustaz Abdul Somad, maka saya berkata, hadza nasibi, ini bagian saya. Jadi secara bahasa empat istilah ini, qadha, qadar, takdir, nasib, semuanya adalah satu makna, yaitu bahwa ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa makhluk itu berjalan di atas muka bumi ini bukan hampa kosong dari nol, tapi dia sudah ada sesuatu yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja terjadi perbedaan. Satu kelompok mengatakan bahwa manusia ini tidak bisa berusaha sama sekali, dia seperti wayang yang dimainkan oleh dalang. Kelompok ini disebut dengan kelompok Jabriyah. Jabr artinya terpaksa. Jadi ketika ditanya, kamu kenapa minum khamar? Kamu kenapa pakai sabu? Kamu kenapa hamil di luar nikah? Mohon maaf, dia akan menjawab, sebenarnya saya tidak mau, tapi saya terpaksa oleh takdir saya. Orang ini disebut dengan Jabriyah. Maka kelompok ini dikeluarkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah karena dia sudah menjadi kelompok Ahlul Bid'ah. Lawan dari kelompok Jabriyah ini adalah orang yang mengatakan sebenarnya takdir itu tidak ada. Karena kalau ada takdir berarti manusia hidup dalam keterpaksaan. Di mana letak keadilan Tuhan? Manusia free act, bebas untuk beraktivitas apa saja. Kelompok ini lawan dari kelompok Jabriyah disebut dengan Qadariyah, atau nama lain Mu'tazilah. Wasil bin Atha mengatakan tak ada takdir sama sekali. Sedangkan yang tengah adalah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan bahwa takdir ada, tapi kita tidak dipaksa oleh takdir. Takdir, qadha, qadar, takdir, nasib adalah pengetahuan Allah tentang makhluk, dan pengetahuan itu tidak memaksa. Siapa yang mengatakan bahwa pengetahuan Allah memaksa makhluk, maka dia terjerumus dalam Jabriyah. Siapa yang mengatakan bahwa pengetahuan Allah tidak ada tentang masa depan seorang makhluk, maka dia terjebak pada Qadariyah, Mu'tazilah, berarti Allah jahil sebelum peristiwa itu terjadi. Yang benar adalah Allah tahu apa yang akan terjadi, tapi pengetahuan Allah tidak memaksa orang tersebut. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan dua jalan, ada jalan fujur kiri tidak baik, ada jalan takwa kanan baik. Siapa yang beruntung? Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikannya. Wa qad khaba man dassaha, merugilah orang yang mengotorinya. Saya berada di antara dua pilihan. Minuman di depan ada dua, minum khamar, mabuk, haram, atau minum air zam-zam dapat barokah, rahmat. Allah berikan mata, lihat khamar atau zam-zam. Allah beri telinga, dengar tausiah Ustaz. Apakah mau minum khamar atau minum zam-zam? Allah berikan kudrat, kemampuan untuk menggerakkan tangan. Allah berikan iradat, kehendak untuk memilih. Ketika pilihan kita benar, maka kita dapat pahala. Ketika pilihan kita salah, maka kita mendapat dosa. Orang yang benar pilihannya sesuai dengan ijtihadnya, baik menurut Allah, tempatnya adalah surga. Orang yang salah pilihannya, dia peturutkan hawa nafsunya, tempatnya adalah neraka. Begitulah agaknya penjelasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bagaimana kita memahami dan menyikapi takdir, qadha, qadar, dan nasib. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah Ustaz. Jadi memang
saya awalnya cuma tahu sekedar takdir. Oh ini takdir, ini takdir. Tapi seperti apa sih takdir itu? Jadi pada saat saya mengalami kejadian, ikan yang biasa hidup di air, pada saat itu kan kejadian di laut Ustadz. Ya. Ikan aja yang biasa dihidup di air, banyak yang mati. Tapi saya yang nggak bisa berenang, kalau memang takdirnya belum meninggal, ya alhamdulillah sampai detik ini masih diberikan umur yang panjang Ustadz. Insya Allah. Beda antara tahu dengan merasa. Banyak orang tahu tentang takdir, tapi Mas Ade sudah diberikan Allah rasa. Bagaimana mengalami rasa, menjalani takdir Allah SWT. Jadi memang takdir itu ada, cuman kitanya belum merasa. Ya. Apakah setiap manusia akan mengalami takdir, Ustaz? Kita diberikan Allah Subhanahu wa taala seandainya terjadi luka, mati, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, takut, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, miskin, bangkrut, susah melarat, wal anfus, sakit, mati, was samarat, masa paceklik, kekeringan, tidak ada tumbuh tanaman. Wa basyiris sabirin, berbahagialah orang yang sabar. Berikan kabar gembira kepada mereka. Siapa itu? Alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang ketika ditimpa musibah, keluar dari mulutnya bukan sumpah serapah, bukan caci maki, tapi dia berkata, Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kembalikan kepada Allah. Karena kalau mau dilawan juga nanti tidak akan tidur jam 2 malam, akan berpikir, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Kalau terjadi satu kalau dalam pikiran, maka cepat dikunci karena itu pintu setan masuk. Nanti akan sampai subuh akan berkalau-kalau 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam tidak bisa tidur. Lalu kemudian makan obat tidur, lalu tertidur, setelah itu terbangun berpikir lagi, sesungguhnya tidak menyelesaikan masalah. Muncul masalah baru, kena penyakit insomnia, banyak makan obat, kena penyakit buah pinggang, dan lain sebagainya. Kembalikan kepada Allah, kalau banyak silap salah dosa bertaubat nasuha, kemudian memperbaiki diri, illa man taba, orang yang bertaubat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, dia beramal soleh, diganti Allah semua yang jelek-jelek, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, menjadi kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Jadi memang kita harus percaya takdir itu ada. Karena saya sendiri sudah merasakannya. Nah, saat lagi kita akan sama-sama mendengarkan tausiah dari Ustadz Ade Purnama tentang beberapa prinsip yang harus kita pahami tentang keimanan takdir tersebut. Jangan kemana-mana, tetap di Indahnya Ramadan.